Action! Kita kembali, guys. Selamat datang di MotoGP Show. MotoGP Show. Itu night show. Karena ini, Bang. Bang, Ya. tadi kita udah bicara ini nih, Kak. Aduh, berisik banget ini. Iya, Ngekok-ngekok. ngekok. Aduh. Kita tadi udah bicara tentang MotoGP. MotoGP Doha 2021. Itu. Iya. Reviewnya ya, Bang. Betul. Nah, sekarang kita akan review lagi untuk kelas Moto2 dan Moto3. Doha 2021. Itu dia. Oke. Apa yang terjadi dengan dua tim Indonesia nih, Bang? Oke. Nggak bisa mengulang ya. Aduh, kesuksesan yang terjadi di Moto2 Qatar 2020 pekan lalu, Bang. Pekan lalu. Gimana, Bang? Apa yang membuat Di Antonio. Fabio Di Antonio. Iya. Tapi panggilannya Di Oke. biar nggak ribet, serimpet ya. Nah, apa yang terjadi nih, Bang, sama masih aja ribet. Apa yang terjadi dengan Dijia? Tapi sempat ya memang sebenarnya kesalahan teknis yang dilakukan oleh Dijia yaitu dia memilih gear yang salah sehingga di top speednya dia agak sedikit kesulitan, tidak bisa mengimbangi pembalap-pembalap lain. Itu sebabnya beberapa kali dia melakukan kesalahan. Oke. Di situ kuncinya memang agak dia mengakuinya sendiri, dia melakukan kesalahan soal pemilihan gear sehingga dia pikir bakal bisa lebih istilahnya menjaga jarak dengan pembalap di depan, karena secara ritme sebenarnya baik itu mulai dari yang pole position Sam Lowes, kemudian Remy Gardner, Raul Fernandez dan juga Marco Bezzecchi. Ini di DJ ini punya ritme yang sama. Nah, cuman memang di saat jelang race day, karena dia sempat melakukan warm up practice dengan simulasi menggunakan gear yang berbeda dengan di Moto2 Qatar kemarin, dia pikir akan hasilnya lebih baik. Ternyata tidak ya, Bang. Secara long run bermasalah, dan beberapa kali dia agak istilahnya napasnya habis gitu di saat dia mau itu dia, Bang, kelihatan banget ketika di straightnya, Bang, ya. Di track lurus dia istilahnya kita lihat dari helikopter view nih. Iya. Baik itu apalagi KTM ya. KTM untuk slipstreamingnya enak banget. Betul. Ya nggak? Tapi ketika di Gia slipstreaming kayak udah mentok, kayak di situ nggak bisa ngelebihin gitu ya, Bang. Iya. Ternyata itu di karena faktor pemilihan gear. Iya, dan jadi memang kalau mamanya di Moto2 ini masih bisa diatur pemilihan gearnya seperti apa, karena mengingat ya mungkin Di Antonio ini mencoba untuk mengubah strategi. Kemarin kan sempat dia kerepotan dan melakukan beberapa kesalahan sehingga dia out dan baru bisa membalas di beberapa terakhir. Dan kemarin tuh sebenarnya pengennya dengan asumsi gear lebih baik, dia masih bisa menjaga ritmenya hingga di lap terakhir bisa menekan. Ternyata spekulasi yang salah ya, Bang. Salah, betul. Oke, itulah untuk Di Antonio dari tim Federal Oil Indonesia. Presiden Moto2. Betul. Sekarang kita ke Mas Bo. Ya. Mas Bo kenapa nih, Bang? Kalau Tom Luthi kita tahu dia crash, ya kan? Iya. Kalau Mas Bo kenapa? Ya kalau kita melihat sebenarnya Mas Bo lebih cenderung konservatif karena dia tidak melakukan banyak ubahan. Artinya settingan yang di ronde kemarin yang cukup bagus tetap dipertahankan. Nah, problemnya adalah mungkin ya pembalap-pembalap lainnya jauh punya strategi yang lebih apik. Ya bagaimana kita lihat ada Joe Roberts yang akhirnya hampir kemudian jatuh. Tony Arbolino yang bisa masuk, dan bahkan kalau kita angkat topnya adalah Ai Ogura, bukan Es Ogura ya, bukan es kacang merah ya. Dia berhasil menjaga ritme yang cukup baik dan sempat finish terbaik, dan buat itu rookie terbaik yang bisa dilakukan selain Raul Fernandez. Raul Fernandez juga keren. Dan podium di belakang. Rookie-rookie pada bersinar loh. Itu. Nah, BSN ini bermasalah di situ. Jadi dia pikir bisa lebih maksimal dengan setting yang ada, ternyata ya kalau balapan di sirkuit yang sama pasti pembalap lain meningkat, seharusnya settingan dari Ben Snyder lebih meningkat ya. Iya, jadi kemarin tuh sempat fight di awal-awal tapi akhirnya kedodoran hingga dia harus finish di belakang-belakang. Jangan-jangan ada masalah lagi dengan sedikit lah masalah dengan arm pump. Bisa jadi karena sama kayak Jack Miller. Iya, Jack Miller juga kan akhirnya ngalami arm pump kan. Dan dia kalau untuk Jack Miller ya
sedikit ke MotoGP guys. Ya. Jack Miller dia harus mengalami operasi ya. Betul. Sebelum sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu, betul. Ke apa? Portugis GP Iya. MotoGP Portugal. Betul. Nah, itu dia. Balik lagi ke Moto2 nih, Bang. Oke. Untuk Bob Schneider, mungkin ada masalah seperti itu nggak ya? Sepertinya mungkin ada ya, karena memang Bob Schneider kemarin tidak mengatakan faktanya seperti apa, tapi ya bisa jadi karena cuma jaraknya seminggu dan kemarin itu juga kita lihat awalnya dia bisa fight, cuman tiba-tiba kedodoran dan dia sepertinya memang akhirnya memutuskan ketimbang tampil memaksa berisiko jatuh karena mencari poin aja deh ya. Mencari poin aja dan cari pengalaman sebanyak mungkin karena ini musim pertama dia naik Alex. Punya hasil yang positif ya dia coba untuk pertahankan, makin banyak lap itu makin bagus lah. Jadi bisa lebih mengenal karakter sasis Kalex nanti untuk persiapan di ronde-ronde Moto2 Eropa. Oke, karena bagaimanapun juga seenggaknya Bob Schneider ini udah ya menghasilkan poin ya. Betul. Ya yang seri pertama finish 10 besar, seri kedua finish 15 besar, ya, seenggaknya masih dapat poin. Setuju. Untuk ya sedikit-sedikit ya nabung poin di akhir klasemen, akhir musim. Iya, Oke. Nah itu untuk Moto2. Sekarang kita beralih ke Moto3. Wow. Ini ngeri bang, bener kan yang gue bilang bang? Iya. Pedro Acosta. Itu ngingetin gue tentang Marquez. Ya nggak? Ngingetin gue tentang ya si siapa? Quartararo. Betul. Ngingetin gue tentang Rossi. Betul. Nih degil-degilnya sih ada bang. Ya. Degil-degilnya ada kayak Rossi, kayak Marquez, kayak Quartararo gitu loh. Iya nggak? Nyalinya kuat banget, bener. Ya, dan yang kedua memang kalau kita melihat ini barbar dengan apalagi kalau kita melihat ya Moto3 ini jauh lebih kompetitif. Pertama itu, kedua pabrikannya pun cukup banyak, gas-gas, KTM, Honda, dan kemudian juga nih pembalap-pembalapnya nih kan udah ditinggal pembalap-pembalap pengalaman nih. Ini pada muda-muda semua. Nicola Antonelli bukannya pengalaman. Ya. Andrea Migno. Ya, kemarin Andrea Migno itu kan terlalu emosi oleh Migno itu tahu bahwa dia salah mengantisipasi karena dia lebih memperhatikan Jaume Masia ketimbang rekan setimnya Pedro Acosta. Ternyata Pedro Acosta diam-diam menyimpan strategi di lap-lap terakhir dan bagaimana dia sepertinya dia tuh kalau mamanya kita lihat emang nih Moto3 ini benar-benar tidak hanya ya kalau mamanya mengandalkan kekuatan motor, sepertinya motor hampir sama rata. Yang pasti ada strategi dan saya melihat Acosta ini ya bermain kalau main bola tuh dia ngeliatin si Darryn Binder terus. Dan Darryn Binder ini memang sebelum gabung dengan Petronas ini memang selalu bikin kejutan mau start di mana bisa ke depan. Nah, Pedro Acosta sepertinya belajar dari situ dan melihat Darryn Binder melakukan strategi seperti apa sehingga dia mampu melakukan istilahnya momentum terbaik sehingga bisa menangi Moto3 Doha kemarin. Itu dia. Dan juga kan banyak insiden terjadi bagaimana Alcoba yang tampil di depan terlibat insiden. Bukan berantem sih, maksudnya insiden sama McPhee. Sebenarnya bukan hanya McPhee di depannya. Dia kayak di sandwich. Mau belok gimana? Insidennya bukan insidennya tapi kayak semacam apa ya? Marahnya McPhee ketiban sial. Iya, karena memang ketiban motor. Jadi kalau kita melihat Alcoba itu dia ada di tengah-tengah dua motor, yang satu mau belok ke kanan, yang satu ke kiri, sehingga ya susah nih mau belok kemana, sementara ban belakangnya dikunci akhirnya terjungkal. Padahal Alcoba ini lagi dapat-dapatnya kemarin, start di posisi terdepan. Itu dia, harusnya ya tim Indonesian Racing nih ada kemungkinan podium. Udah gitu Gabriel Rodrigo kemarin juga sempat duel. Itu dia. Duel Jaume Masia. Migno Masia yang mestinya bisa membawakan hasil malah tidak finish di podium. Itu yang bikin ngeri itu bang. Jadi ya kita tahu lah Pedro Acosta start dari pit lane ya nggak. Ini sebenarnya udah sempat ketinggalan jauh loh. Karena kalau kita bicara Moto3 salah satu teknik ya untuk bisa menang adalah mengandalkan slipstreaming. Ya nggak bang. Betul. Selepas start udah pada jauh.
ngudak akhirnya dapet. Ya ini memang karakter motor KTM ini memang sebenarnya untuk pembalap yang bisa artinya melakukan one lap attack itu sebenarnya sangat diuntungkan. Cuman problemnya adalah kadang-kadang motor KTM ini dijadiin istilahnya sumber slipstreaming nih oleh motor-motor yang lain. Itu dia. Jadi lebih ke situ ya Bang ya. Betul. Tapi ya buat pendukungnya tim Indonesia jangan usah khawatir ya, masih ada roda-roda berikutnya nih. Potensi mereka nih antara Gabriel Rodrigo dan Alcoba ini benar-benar udah menjanjikan nih. Nah itu dia, karena bagaimanapun juga baik itu ya tadi Pedro Acosta. Ya nggak, Jaume Masia, terus udah gitu Gabriel Rodrigo, ya nggak. Nah ini merupakan ya bisa dibilang nominasi lah ya. Nominasi untuk juara dunia Moto3 ya. Moto3. Tapi kita nggak tahu siapa tahu ada kuda hitam lain kan. Betul. Jaren Binder bisa. Alcoba bisa. McPhee juga bisa. Cuman McPhee 2 kali DNF kan. Ini yang... Tapi kan masih panjang Bang. Iya sih. Ini baru 2 seri guys. Betul, ya seperti teman-teman bilang. 2 seri. Ini baru di Qatar, ini baru di Doha gitu kan. 2 seri menentukan sini untuk juara dunia masih agak susah. Agak susah 2. Ya, lagian sirkuitnya kan berlangsung di malam hari, itu dia. Berbagai macam kondisi di luar ya sirkuit normal ya kan. Iya. Itu tuh. Nah Bang, terakhir Andi Gilang. Ya. Gimana nih Bang, Andi Gilang Bang? Agak-agak apa ya? Justru agak kesulitan nih di MotoGP Doha ini. Betul. Ya karena kalau kita melihat rekan setimnya malah bisa ya cukup fight lah ke barisan-barisan depan tengah itu cukup fight lah Yuki Kuni. Dan bahkan catatan waktunya pun sebenarnya ya dengan setidaknya nih dengan pembalap yang sudah merasakan race pertama di sirkuit yang sama mestinya jauh lebih baik. Ini kemarin ya finish pun ya karena di 22 pun itu karena banyak pembalap yang DNF karena insiden terlibat jatuh, dan ya harapannya sih masih akan ada beberapa ronde ke depan nanti. Ya kita harapkan nih mudah-mudahan bisa ada peningkatan yang cukup mencolok sehingga target ya Andi Gilang sih berharapkan bisa target masuk 10 besar. Nah itu dia. Kita lihat nih apakah mudah-mudahan ya bisa ke sana. Jangan sampai kalah sama ya istilahnya rekan setimnya sendiri nih Yuki Kuni. Dulu nih Bang, Yuki Kuni Bang. Ini sharing aja. Sharing nih. Yuki Kuni ketika gue tahun 2000 berapa 2013 atau 2012 lah gitu ya. Itu 2013 2014 lah. Iya. Gitu. Ketika gue meliput di All Japan. All Japan Championship. Karena kan ketika itu ya kayak semacam Gary Salim. Iya, belum ada ATC. Iya. Itu istilahnya dikompetisikan oleh PT Astra Honda Motor, HM Astra Honda Racing Team juga. Iya. Itu di All Japan. Ya kan. Nah, ketika itu gua ketemu sama Yuki Kuni, Bang. Yuki Kuni itu iyalah bisa dibilang masih bocah yang seneng akan motor. Bahkan ikut mayungin Gary Salim. Ikut mayungin Gary Salim, Bang. Ntar gua kasih lihat fotonya ya. Itu ikut mayungin Gary Salim. Nah, tapi akhirnya dari situ dia menjelma menjadi seorang pembalap. Ikut Asia Talent Cup. Ya sampai sekarang akhirnya masuk di Honda Team Asia. Bahkan dulu dari ATC ikut ke FIM CV Moto3. Nah, baru ke yang Moto3 MotoGP World Grand Prix. Itu dia. Jadi progresnya malah lebih meningkat seorang Yuki Kuni ya. Itu dia. Ibaratnya kalau dulu kayak di kita nih Bang misalnya. Ya tukang ngelap motor gitu ya biar sebelum balap turun race motor bersih gitu kan, nggak ada debu gitu. Nah, itu Yuki Kuni kayak begitu tuh. Dia bersihin motor. Tekun berarti ya. Tekun tapi dan makanya gue bilang salut untuk Yuki Kuni. Ya semoga aja dia juga bisa tampil lah menjadi pembalap Jepang next generation untuk di MotoGP. Gantiin Takaaki Nakagami. Gitu. Luar biasa. Oke Bang. Andi Gilang tetap semangat ya. Semangat Andi Gilang. Itu dia. Kita tutup Bang. Baik. Saya Kebudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Rono Mulia dari motorplusanan.com. Turut pamit. Jangan lupa ikutin kuis Fantasi Grand Prix. See you guys. See you.